Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat sudah naik ke kelas 8. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran PPKN. Walaupun menerapkan sistem belajar dari rumah, Ibu yakin kalian semangat dalam belajar. Di semester 1 pada bab 1 kita akan belajar memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dengan mempelajari bab ini diharapkan siswa mampu menjelaskan hakikat Pancasila, menjelaskan sejarah perumusan Pancasila, dan menjelaskan fungsi-fungsi Pancasila. Sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila telah kalian pelajari di kelas 7. Untuk mendalami pemahaman kalian tentang Pancasila, silakan dicermati dengan seksama video singkat tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila. Gedung Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. Persis 73 tahun yang lalu, 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Regimen Wediodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Rumusan Pancasila Soekarno kemudian menjadi tonggak lahirnya Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila yang saat ini kita kenal sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Apa informasi yang kalian peroleh setelah menyaksikan video tadi? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang Pancasila. Kembangkan terus keingintahuan kalian. Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari 2 kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya batu sendi, alas atau dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila adalah 5 alas atau dasar atau 5 aturan tingkah laku yang baik. Kelima dasar yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua,
dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima, dilarang mabuk atau minum minuman keras. Kelima sendi ini dianggap mampu menyadarkan manusia untuk memperoleh kehormatan, harkat, dan martabatnya pada masa itu. Istilah Pancasila digunakan oleh Insinyur Soekarno pada saat menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pancasila disahkan menjadi dasar negara bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki beberapa fungsi. Berikut ini beberapa fungsi dari Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Semua negara memiliki jiwa. Di Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa sehingga masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang menjadi kepribadiannya dan menjadi pembeda dengan negara lain. Keunikan tersebut diwujudkan dalam perilaku dan sikap mental masyarakat Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Dengan kata lain, semua hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai petunjuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Segala bentuk cita-cita moral bangsa dan budaya harus bersumber dari Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai kepribadian yang dipercayai paling benar, adil, bijaksana, dan mempersatukan rakyat. Hal tersebut membuat Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan begitu, dalam pengaturan pemerintahan negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus selalu berlandaskan pada Pancasila dan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perjuangan dan perjanjian bersama rakyat dengan para pendiri bangsa Indonesia. Dengan begitu, maka seluruh elemen masyarakat Indonesia harus membela, mendukung, dan memperjuangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, kesimpulannya adalah: pertama, Pancasila adalah 5 alas atau dasar, atau 5 aturan tingkah laku yang baik. Yang kedua, tokoh-tokoh yang menyampaikan usulan rumusan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang ketiga, Pancasila memiliki fungsi-fungsi dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Sekian belajar kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, Ibu mengucapkan terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan, rajin belajar. Semoga COVID-19 segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo.